guys, it's Princess Dahlia and this is my another video. Di minggu lalu kan kita udah ngebahas nih tentang ciri-ciri biar kita bisa aware apakah sosmednya tuh ngeganggu kegiatan kita berantakan atau enggak gara-gara kelamaan screen time. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek video di atas. And then hari ini aku bakal sharing lebih ke problem solvingnya. Jadi what should we do supaya kita nggak mantengin gadget mulu. Sebenarnya mantengin gadget tuh nggak salah sih, gantung dari apa yang kita lihat. Kalau misalkan di layar kita itu produktif, terus kita kerja, belajar, intinya hal-hal yang bermanfaat lah, sebenarnya it's okay. Cuma bakal jadi problem itu kalau yang di layar kita itu hal-hal yang kurang ada benefitnya, yang malahan wasting our time. Jadi sekalian recap dari poin pertama kemarin, itu kan antisosial. These days kebanyakan orang tuh karena terlalu fokus sama gadgetnya jadi lupa untuk socialize. Bahkan ini cerita sedikit, beberapa waktu lalu itu aku sempat kumpul keluarga besar gitu. Terus ada sepupuku nih masih kecil, dia tuh main HP mulu. Bahkan orang-orang tuh pada dateng itu kayak nggak digubris sama dia. Padahal dulu kan kalau misalkan kita kumpul, itu tuh kayak disuruh nyapa om tante, terus suruh cari sepupunya buat main gitu ya. Terus ketika HP-nya dilepas, dia kayak bingung gitu deh harus ngapain. Dia nggak tahu mau ngobrol apa sama orang-orang. Nah, skill socializing ini yang perlu kita biasakan, kita bangun di generasi kita sekarang. Jadi ketika kita ketemu sama orang, entah itu yang baru ketemu atau udah pernah atau siapalah gitu ya, itu jadi terbiasa, kita udah tahu harus ngomong apa ya. Tapi kan Del, sekarang koronce, gimana cara ketemu sama orang? Teknologi sekarang tuh udah wow ya. Kalau mau ngobrol tuh nggak bisa ketemu, bisa lewat chat, telepon, dan lain-lain. Mulai dari hal simple, misalkan temenmu ada yang ulang tahun. Kalau misalkan sekarang orang ulang tahun dibuatin story gitu ya, it's okay, itu bukan hal yang salah. Nggak apa-apa kalian tetap ucapin mereka di story, tapi jangan sampai lupa untuk chat mereka juga. Jangan cuma ngucapin di story terus bye, atau kadang tuh aku suka lihat di grup misalkan happy birthday gitu, terus udah gitu-gitu doang sampai akhir. Belajarlah untuk berkomunikasi. Ini ada beberapa level gitu ya, tapi disclaimer, aku bukannya membeda-bedakan orang, tapi ngerti lah ya, maksudnya kayak si A sama si B dalam hidupmu itu pasti dua orang nih punya makna yang beda, punya kedekatan yang beda gitu. Nah, level yang pertama ini tuh teman-teman di grupmu, terus dia lawan jenis dan kalian tuh nggak pernah ngobrol, jadi kayak cuma sekedar tahu doang. Yang kayak gini kalian boleh ucapin di grup, tapi jangan cuma HBD terus udah kelar. Belajarlah untuk kasih wish kalian, tulis aja di grup, itu nggak apa-apa. Jadi misalkan happy birthday Aladin, semakin luar biasa, semakin dewasa, semangat dan sukses terus studinya. Udah kayak gitu doang, it's okay. Mulai dari 2-3 kalimat, ntar makin lama terbiasa kan makin banyak bisa. Terus level yang kedua, ini orang yang kalian pernah ngobrol, even gak sering, tapi intinya pernah lah ngomong. Kalian bisa ucapin itu di personal chat. Hal ini juga yang baru beberapa bulan ke belakang aku terapin. Hai Jasmine, happy birthday, semakin luar biasa, semangat studinya, jadi berkat dimanapun kamu berada, God bless you gitu. Dengan di chat kayak gitu, kita jadi belajar untuk bangun komunikasi. Nah, level yang ketiga ini baru deh mulai kayak temen deket gitu ya. Jadi level ini pasti kalian udah santai lah, udah sering ngobrol, kalian bisa call mereka, bisa voice note, atau sama teman-teman yang lain video call bareng gitu. Aku percaya sih di level ini kalian udah bisa inisiatif untuk ngucapin teman-teman kalian. Jadi PR-nya tuh lebih ke level 1 sama level 2 tadi. Orang-orang yang jarang deket sama kalian, mulailah belajar untuk bangun hubungan, bangun komunikasi yang baik. Tips selanjutnya adalah batasin kebiasaan bawa HP kemana-mana, gak HP all the time. Ini perlu penguasaan diri. Aku percaya tiap kita pasti bisa kok kontrol diri kita. Baru bangun tidur itu jangan langsung nyari HP. Better kalian cuci muka dulu, minum, atau lihat keadaan di luar rumah, lihat langit dan segala macam. Terus doa, beres-beres kamar. 5 hal ini tuh gak makan waktu banyak guys. Jadi kalian bisa lakuin hal-hal kayak gini, baru deh nanti kalian buka HP kalian. Sama juga pas mau tidur, taruh HP-nya jauh-jauh beberapa menit sebelumnya. Bertahap, misalkan hari ini kalian mau 10 menit sebelum tidur itu nggak pegang HP. Terus besoknya juga 10 menit. Lusa itu nambah 15 menit sebelum tidur, jangan pegang HP. 4 hari lagi 20 menit sebelum tidur. Intinya pelan-pelan tapi tiap hari nambah dikit. Sama juga waktu mandi jangan kebiasaan bawa HP. Mungkin alasannya karena ya mau denger musik apa gimana, kalian nyanyi dewe aja gitu loh. Atau jam-jam
mandi itu kalian pakai untuk berpikir tentang apa yang aku mau lakuin nanti, apa yang habis aku lakuin sebelumnya ya. Emang awal-awal tuh pasti susah, namanya juga nggak kebiasa. Tapi coba mulai paksa diri kalian. Dari paksaan itu lama-lama bisa jadi terbiasa. And then kalau kalian ngerasa down abis lihat sosmed, tips dari aku adalah take a break. Jadi kamu masih bisa kerja, kamu bisa chatting, kamu bisa lakuin hal lain di HP kecuali buka sosmed. Atau misalkan nih kalian kerja itu butuh pakai sosmed, ya udah nggak apa-apa, tapi unfollow atau hide orang-orang yang bikin kalian ngebanding-bandingin diri. Aku pernah kok ngelakuin kayak gini. Better kita stop liatin aktivitas mereka. Kita yang tutup mata loh. Kenapa? Supaya kamu bisa ada space untuk take time biar hidupmu tuh balance dulu. Ketika kita nggak lihat hal-hal di luar, kita tuh jadi bisa lebih bersyukur sama apa yang udah kita punya. Kamu berharga bukan karena postingan, tapi karena berkat yang Tuhan kasih ke hidupmu. Ketika kita bisa punya hidup yang balance, kita jadi punya kekuatan dari dalam diri. Dan kekuatan ini loh yang bisa membuat kita lebih gampang bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita sadar kalau Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan take care kita, detik itu kita tuh gak bakal iri sama kehidupan orang lain. So ya, semangat buat kita semua yang udah mulai planning mau kurangin screen time. Jangan di-plan aja, tapi dipraktekkan mulai dari hari ini. It's okay, perubahan tuh emang butuh waktu, pelan-pelan, jadi dikit-dikit tapi pasti. Dan emang perlu sih yang namanya paksaan dari dalam diri sendiri. Tapi aku yakin ketika kalian punya niat yang kuat, pasti bisa deh. So yeah, hope you guys like this video. See you next week.